Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semuanya yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah kita, namun sebelum ibadah kita mulai, saya mohon dengan kasih jika masih ada handphone yang masih harus dinonaktifkan atau di model pesawat dan volumenya boleh dikecilkan, saya mohon bisa segera dinonaktifkan atau di model pesawat. Adik-adik, semua duduk manis, kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelum kita mengawali ibadah, kita akan mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita agar semuanya boleh tertuju kepada Allah. Waktu teduh kita mulai. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dan inilah setiap kami yang boleh hadir di tempat ini, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan kami mengucap syukur jika Engkau mengizinkan kami untuk masuk di dalam pelataran-Mu, untuk menyembah, memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Karena kami rindu untuk datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan Tuhan sendiri yang boleh menerima setiap kami untuk bersekutu bersama. Kami tahu ini karena anugerah-Mu. Biarlah kami bertemu muka dengan Engkau saat ini. Dan tiliklah setiap hati kami Tuhan. Berbicaralah pada kami semua di tempat ini. Dan kami rindu mendengar suara Tuhan. Karena suara-Mu itu yang menenangkan hati kami. Yang membahagiakan hati kami ya Tuhan. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang masih dalam perjalanan untuk sampai ke tempat ini juga sama-sama dengan kami. Yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit ataupun di mana mereka berada Tuhan, lawatlah dan tililah mereka juga. Berikan kesembuhan, jamah dengan kuasa darah-Mu. Yang saat ini dalam keluh kesah, dalam beban yang berat Tuhan, lawatlah mereka juga. Berikan kelegaan. Biar mereka juga melihat kuasa-Mu. Biar mereka juga boleh merasakan kasih-Mu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka semua. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Setiap kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kuasa-Mu yang menutup bungkus, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Sehingga kami boleh dapat kekuatan baru. Sehingga kami semua boleh senantiasa terus hari demi hari diperbaharui oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Lawatan-Mu itu yang kami rindu. Terima kasih. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Sesuai dengan firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Bapa. Inilah tubuh jiwa roh kami.
kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri semua. Mari kita menaikkan hormat pujian bagi Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh, bagi Ibu, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Silahkan duduk dalam damai sejahtera Allah. Mari anak-anak maju ke depan untuk kita doakan bersama-sama. Kebenaran Alkitab itulah namanya. Lebih keras. Alkitab buku yang indah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan? Ya. Buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Sama-sama. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Lagi. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Amin ya. Dari kecil sudah diajarkan bahwa Alkitab itu adalah kebenaran, buku terindah, harus dibaca setiap hari. Mari tundukkan kepala, kita doakan anak-anak kita. Ya Tuhan Allah, inilah anak-anak-Mu yang masih kecil, generasi GKRI Misi Aletheia. Tuhan, kiranya Engkau memperlengkapi mereka sejak kecil dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur jikalau Tuhan mempercayakan anak-anak ini untuk dididik, untuk
ajar kebenaran firman Tuhan sejak kecil. Biarlah ya Tuhan ini menjadikan kami semakin semangat sungguh-sungguh, ingin mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang memuliakan Tuhan. Sebentar ya Tuhan mereka akan juga beribadah. Tuhan memberkati menyertai ibadah mereka dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati seluruh yang melayaninya. Firman Tuhan disampaikan, berikan karunia bahasa yang sederhana untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat beribadah, semangat untuk memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekarang kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan. Dengan keterbukaan di depan Tuhan Yesus. Kita mengakui dosa kita di hadapannya. Mari kita datang dengan menyatakan di depan mata Yesus. Haleluya. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Saya berikan kesempatan kepada kita semua untuk tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Layakan setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolong Yesus. Haleluya. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Tertunduk malu di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sadarkan kami akan dosa-dosa kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengampunan-Mu. Haleluya. Katakan di depan mata Yesus, ku datang miskin dan benar, menanggung hutangku berat di depan mata Yesus. Sekali lagi katakan bait yang pertama, di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus.
henti-hentinya ya Tuhan hati kami bersyukur. Betapa kemurahan-Mu yang tiada henti-hentinya, pengampunan-Mu yang tiada habis-habisnya untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Jikalau hari ini, detik ini, Engkau juga masih berkenan untuk mengampuni kami. Biarlah setiap hati kami sekarang penuh keberanian untuk masuk tahta kasih karunia-Mu, untuk memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa. Dari 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru setelah kita diampuni oleh Tuhan. Apa yang menjadi komitmen kita? Di dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Kita pujikan nama Tuhan dengan semangat dan sukacita. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau bersuka, kita mau datang kepada hadirat Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
Tuhan kami, betapa mulianya Tuhan kami dimuliakan, atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk rekan-rekan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Biarlah bagimu Tuhan segala kemuliaan, hormat. Dirinya segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami mau bersorak-sorai bagimu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Berikan salam kanan kiri, senyuman yang paling manis buat kita. Kita mau memuji Tuhan, tetap bangkit berdiri. Datang pada Tuhan dengan sorai-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sajadah Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sajadah Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Kami
Raja, Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya baginya. Berikan syukur padanya setiap waktu. Memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak kelahi dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur yang akan dibacakan oleh Saudari Angel. Mazmur 9 ayat 12 sampai 21. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang menuntut darah ingat kepada orang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah betapa sengsaranya aku karena para pembenciku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak atas karya keselamatanmu di pintu-pintu gerbang Putri Sion. Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang yang dibuatnya. Kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia melaksanakan keadilan. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya harapan orang sengsara lenyap. Bangkitlah Tuhan, dan jangan biarkan manusia berjaya. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Buatlah mereka gentar, ya Tuhan. Biarlah bangsa-bangsa mengakui bahwa mereka manusia belaka. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang kembali bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau serukan namanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Lebih suara kita musuh Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhan kita Maha Kuasa.
segala nama. Haleluya. Dalam hati kita meluapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, biarlah pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami bang seperti hatimu Yesus. Berikan kepada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami bang seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan kepada kami Tuhan hati yang melayani seperti Engkau. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami bang seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian Sama-sama di bagi hadapan Tuhan. kami. Mari berdiri Bapak Ibu. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, Terima itu kasih, Tuhan. yang kuingini. Oh Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini.
Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang ada untuk selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Allah yang telah memiliki kehidupan kami, karena Engkau Allah yang telah menebus kami. Sekarang kami menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berkenan mendengarkan puji-pujian penyembahan kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami bersiap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami. Ya Allah Roh Kudus, berikan kepada kami pengertian. Sehingga ya Tuhan kami menangkap firman-Mu dan bersiap untuk melakukannya. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan firman-Mu. Tolong urapi dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, jauhkan dari segala kesombongan, jauhkan dari segala kebodohan dan kecerobohan. Karuniakan kepada hamba-Mu ini hikmat, kepandaian, dan kecerdasan. Sehingga ya Tuhan firman disampaikan sampai kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Segala kuasa iblis berbentuk apapun, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa-kuasa iblis dimusnahkan, disingkirkan dari tempat ini, dari ruangan hati kami. Hati yang sombong, hati yang keras dilunakkan, dilembutkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam damai sejahtera Allah Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ya. Pagi hari ini tetap dalam tema besar gereja kita, yaitu tentang penginjilan, memberitakan Injil. Ya. Nah, jadi ini sudah minggu ketiga atau keempat ya? Keempat, ya, minggu keempat. Kita terus berbicara tentang penginjilan. Dan pagi hari ini kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Yang sudah menemukan katakan amin. Oh, masih belum semua, berarti belum temu. Pelan-pelan ya, supaya kita bisa menemukan bersama dan kemudian kita membaca pelan-pelan dan kita nikmati, kita selami. Sudah ketemu? Amin. Nah, ini sudah banyak. 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan belajar, bersedia untuk melakukannya hari demi hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih Kak Leo. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini tema renungan firman Tuhan yaitu betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, ini yang terdapat di dalam, tadi kita baca Roma pasal 10 ayat yang ke-15 bagian terakhir, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Apakah itu kabar baik? Tentunya kabar baik adalah sebuah kabar, sebuah berita yang memberikan sukacita. Kabar yang memberikan semangat hidup, gairah hidup. Kabar yang menumbuhkan pengharapan. Kabar yang menyukakan setiap orang. Nah, inilah kabar baik. Kabar yang memberikan hidup semakin bergairah, semakin bersemangat untuk menjalaninya. Menarik Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat yang ke Rasul Paulus mengutip juga di dalam Yesaya pasal 52 ayat 7. Coba kita baca ya, Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-7. Nah, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kira-kira apa yang menyamakan, yang kira-kira pikiran Paulus itu mengapa sampai mengutip perjanjian lama yang ditulis oleh Nabi Yesaya? Next slide. Yesaya menuliskan tentang keindahan yang sangat diharap-harapkan oleh umat Tuhan yang sedang mengalami kehancuran. Pada saat Yesaya menyampaikan ini, menulis akan hal ini, Israel sedang dalam kehancuran, menghadapi kehancuran total. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan utara yaitu kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria, kemudian kerajaan selatan yaitu Yehuda. Oh salah itu ya. Kerajaan Israel selatan yaitu Yehuda yang bergerak di ibu kotanya Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih, sementara kita tahu kerajaan utara sedang dalam pembuangan, sedang di dalam penjajahan, sedang di dalam penderitaan karena dibuang, ditawan oleh Asyur. Dan sedikit waktu lagi kerajaan selatan pun mengalami hal yang sama. Juga akan ditaklukkan oleh Asyur. Kemudian datang firman Tuhan. Ternyata kerajaan Israel selatan ya Yehuda sudah dinubuatkan, akan ditawan, dibawa ke pembuangan, ditawan oleh Babel. Kita melihat di sini betapa menderitanya orang-orang Israel.
yang disebut sebagai umat Tuhan, yang disebut sebagai umat Allah, tetapi mengalami begitu mengerikannya menjalani hidup. Sedang dalam proses menuju kehancuran secara total. Kalau kita lihat, secara ekonomi sulit, setiap hari terintimidasi dengan berbagai macam situasi yang sedang dialami. Secara psikologi terus mengalami ketakutan, kekhawatiran setiap saat, setiap waktu. Inilah yang terjadi gambaran bagaimana orang-orang Israel. Sehingga ketika berita ini disampaikan, itu adalah berita yang sangat indah. Ketika Yesaya menuliskan tentang berita itu, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Inilah berita yang menggairahkan, berita yang menyukakan. Ada tiga, next. Ada tiga berita sukacita yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Yang pertama kalau kita baca tadi yaitu berita damai. Perlu diberitakan damai. Karena orang Israel sedang tidak dalam keadaan damai. Menderita, tersiksa secara batin dan jiwa. Pikiran, tidak ada damai sejahtera. Kekhawatiran, ketakutan, itu yang terjadi. Kemudian apa? Berita baik, kabar baik. Kehidupan yang tidak baik secara fisik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian berita selamat. Orang-orang Israel dalam pembuangan, dalam penjajahan menginginkan sebuah keselamatan, artinya pembebasan. Untuk dipulihkan kembali sebagai umat Tuhan. Dan berita baik itu ditulis oleh Mika juga di dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-18. Intinya bahwa Allah menyatakan kembali bahwa Israel adalah miliknya dan Yerusalem adalah kota pilihannya. Tuhan mengumpulkan umatnya kembali dengan mendeklarasikan bahwa dialah Raja atas Israel, Bapak Ibu. Nah ini dia. Ya, di dalam Mika pasal 7 ayat 18. Ini berita penghiburan, berita sukacita bahwa Allah itu akan menyatakan kembali bahwa Israel adalah miliknya. Artinya bahwa tidak selama-lamanya orang Israel akan terus di dalam penderitaan, tidak akan terus di dalam penjajahan, di dalam kesesakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Gambaran penderitaan orang Israel itu juga yang sedang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Next slide. Di dalam Roma pasal 10 ayat 10 sampai 17, Rasul Paulus di dalam pasal ini menjelaskan beberapa kali bahwa manusia hanya dapat diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Hanya dapat diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Kalau kita baca ya di pasal 10 selalu dikaitkan dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya iman percaya kepada Tuhan Yesus, orang dapat diselamatkan. Gambaran yang terjadi kehancuran, kerusakan, penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel ditulis juga oleh Rasul Paulus. Next, di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Sudah hafal? Siapa yang hafal? Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, itu bukan karena semua orang itu memang berbuat dosa atas dirinya sendiri, enggak. Berbuat dosa terikat, dikendalikan, dijajah oleh dosa. Dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia terikat, tidak bisa bebas, dikendalikan oleh dosa, maka hidupnya setiap hari adalah berbuat dosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah, hancur. Nah, kita dengarkan dulu, cetak. Biar jangan dengarkan suara saya, Bapak Ibu jadi tegang. Inilah yang perlu untuk disampaikan, berita Injil itu. Ada banyak orang yang masih terikat oleh dosa, yang perlu dibebaskan. Nah, diselamatkan artinya, next, orang-orang yang dalam dosa yang terikat itu harus diselamatkan, yaitu didamaikan dengan Allah. Kemudian setelah didamaikan, dibenarkan, dipulihkan, hidup baru sebagai anak Allah. Ini Bapak Ibu. Orang yang sudah terikat dengan dosa, jauh dari Tuhan, menjadi seterunya Tuhan. Dan itu perlu didamaikan. Perlu didamaikan. Kemudian harus dibenarkan, dipulihkan kehidupannya. Dan hidup baru sebagai anak Allah. Ini loh Bapak Ibu. Ya. Hati Rasul Paulus melihat hal yang sama. Kondisi Israel di zaman Yesaya, juga kondisi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di masa Rasul Paulus. Mengalami hal sama, siksaan, penderitaan, tiada harapan. Mereka perlu tahu tentang Yesus. Maka di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 dijelaskan di sana. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Berbicara tentang iman percaya, pengakuan, ya, iman. Dan kemudian ada akibat dari iman kepada Yesus, yaitu apa? Mendapatkan keselamatan. Mengaku itu berarti percaya kepada Tuhan Yesus. Mengimani, sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Next. Bapak Ibu, masih banyak manusia yang mencari keselamatan. Tetapi manusia tidak dapat mendapatkan keselamatan itu dengan kekuatan sendiri. Kalau kita pernah belajar ini ilustrasinya orang tenggelam di kolam ya. Kalau masih ingat. Orang yang tidak bisa berenang kemudian tenggelam di kolam renang yang dalamnya 3 meter lebih. Gak akan mungkin dia menjambak rambutnya terus kemudian mengangkat dirinya sendiri keluar dari air. Gak akan bisa. Perlu pertolongan orang lain. Dan kita tahu, kita lihat, kita amati, kita saksikan bahwa masih banyak manusia mencari keselamatan. Dengan daya upaya, dengan harta benda mencari keselamatan jiwa. Meyakini bahwa nanti masuk surga. Mereka harus dikasih tahu bahwa mereka tidak akan bisa mencari keselamatan dengan kekuatan sendiri. Karena keselamatan hanya disediakan di dalam Yesus Kristus. Amin.
Ya, keselamatan hanya disediakan di dalam Yesus Kristus, itu tidak ada yang lain. Kita lihat, next, kuasa dan pengorbanan Kristus, itulah yang memberi hidup baru, damai sejahtera dan pembenaran yang kekal Bapak Ibu. Enggak ada yang lain, Allah sudah menyediakan jalan itu. Allah sudah menyediakan satu-satunya jalan hanya di dalam Yesus. Melalui kuasa dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu yang menjadikan manusia itu bisa kembali kepada Tuhan. Diperdamaikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, next. Kalau begitu, barang siapa yang telah menerima hal di atas, pasti merasa bahwa hal ini harus diberitahukan kepada orang lain. Ya, dan inilah yang akan kita bahas pagi hari ini lebih dalam lagi. Bapak Ibu sudah percaya Yesus? Amin. Apakah Bapak Ibu sudah mengalami kuasa dan pengorbanan Tuhan Yesus yang memberi hidup? Yang memberikan damai sejahtera itu. Kalau itu belum, maka kita tidak akan punya rasa juga untuk mengabarkan, memberitahukan kuasa itu kepada orang lain. Tapi kalau kita memang mengalami kuasa, meyakini kuasa dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, menjadi orang-orang yang ditebus, orang-orang yang memiliki janji kekal Allah, yaitu hidup kekal. Pasti kita akan memiliki hati seperti Rasul Paulus, hati yang rindu untuk memberitahukan kepada orang lain. Amin. Ya. Hati yang rindu untuk memberitahukan hal ini kepada orang lain. Kita lihat sekarang, next. Di dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15, maka di sini kita melihat hati misi Paulus diungkapkan. Hati misi Paulus diungkapkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini hati Paulus, hati misinya diungkapkan. Karena merindukan ada banyak orang yang mengenal Tuhan dan berseru kepadanya, berseru kepada Tuhan Yesus. Maka misinya, bagaimana mereka dapat mendengar, bagaimana mereka dapat berseru kalau tidak diberitahukan. Hati misi Paulus. Kita lihat, kita mau sadarkan bersama-sama. Next. Jangan dulu Sar, tunggu, santai. Mau tak bikin tebakan itu malah kamu buka dulu. Ya gimana sih? Ya sudah tahu. GKRI Misi Aletheia. Itu gerejanya siapa? Gerejanya siapa? Gereja kita kan? Di mana kita ada bergereja di sini. GKRI Misi Aletheia. Atau jangan-jangan malah gak ngerti. Ini gereja apa sih setiap minggu nang kene budal nang gereja tapi karo ini gereja apa ini? Ditakoni tonggone kamu gereja di mana? Mbok pokoknya Bungur Hasil lah gitu. Opo gitu loh. Ya ini GKRI Misi Aletheia. Kak Leo, GKRI singkatannya apa? Nah, puji Tuhan. Udah berapa tahun di sini? Jangan-jangan nggak tahu singkatannya. Atau jangan-jangan juga jemaat nggak tahu. GKRI Misi Aletheia. GKRI Misi Aletheia itu punya misi Bapak Ibu. Ini juga mungkin tidak semua jemaat tahu. Belum tentu PHC juga yang hadir belum tentu tahu juga apa misinya.
Tadi sudah sekilas. Sudah ketok kan tadi? Apa misinya? Hah? Loh, apa tadi misinya? Oh ya nggak apa-apa lah, memang belum tahu kok. Ayo dibuka, Sar. Itu dulu ya, yang satunya jangan dulu. Misinya GKRI Misi Aletheia adalah keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah diberkati? Amin. Sudah diberkati? Keluarga yang diberkati. Jangan berpikir, oh aku diberkati dengan kekayaan, kesehatan itu dulu. Tapi betul-betul kita keluarga yang diberkati artinya keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus, sekeluarga itu. Keluarga yang diberkati. Ya. Kalau kita diberkati dengan hal-hal yang lain, kekayaan, oh itu puji Tuhan, berarti kita dipercayakan untuk mengelola kekayaan itu. Diberkati kesehatan, diberkati dengan kepandaian, diberkati dengan bisa kuliah, studi yang tinggi, itu berkat Tuhan juga. Amin. Kemudian setelah itu apa? Untuk menjadi berkat. Mari kita bersama-sama memiliki hati seperti Paulus, hati misi itu. Keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Ini baru misinya ya. Jangan sampai hanya berhenti keluarga yang diberkati terus stop, enggak. Tapi keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Almarhum Pendeta Sartono selalu berkata apa? Urip iku nguripi. Hidup yang kita hidupi sekarang ini, hidup yang ada ini harus juga bisa menghidupi orang lain. Menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang lain. Dengan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Itu misinya GKRI Misi Aletheia Bapak Ibu. Keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Nah sekarang ada misi untuk mewujudkannya seperti apa? Ada visinya. Ya. Setelah misi ada visinya. Nah ini harus ngetes salah satu PHC nih. Siapa ya? Terus gak usah lah. Takut. Jangan-jangan gak tahu. Yang tahu angkat tangan. Apa visinya gereja kita? Ada 4. Wes, clue-nya ada 4. Hasian tahu? Enggak tahu. Pak Aris? Luar biasa, tepuk tangan tuh Pak Aris, betul. Next. Wes moco ya mau ya? Soalnya tak kirimnya Sarah. Visi gereja kita itu adalah gereja yang mengasihi, gereja yang berdoa, gereja yang bersaksi, kemudian gereja yang mengutus. Ini jemaat harus tahu ya, terutama juga pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, para PHC, nanti PHC yang baru, majelis yang baru harus tahu tentang ini ya, jangan sampai enggak tahu. Bapak Ibu perlu ini visinya, gereja yang mengasihi, kasih itu yang menyatukan kita. Kasih itu yang memberikan kekuatan untuk kita. Jangan sampai di gereja ini ada kelompok-kelompok. Jangan sampai di gereja ini ada apa istilahnya ya? Ya blok ini ya. Kalau itu bloknya situ tidak apa dengan bloknya sini jangan. Kita harus disatukan dengan kasih Tuhan. Karena GKR ini ada karena adanya kasih Tuhan yang menyatukan. Amin. Ya, nggak usah membeda-bedakan kamu kulit hitam, kulit putih, orang kaya, orang miskin, nggak perlu. Ya toh, semuanya harus dirangkul dengan kasih. Itu. Apakah sudah dilakukan visinya yang pertama, mengasihi? Mungkin juga belum. Ya. Yang kedua berdoa. Ini visinya berdoa. Wes, gak usah tak tanya kalau ini.
Puji Tuhan kalau berdoa masing-masing di rumah dengan keluarganya, berdoa berbeban untuk GKRI Misi Aletheia, berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk pelayanan yang besar di GKRI Misi Aletheia. Puji Tuhan kalau itu dilakukan. Sarana di GKRI Misi Aletheia juga ada. Persekutuan doa setiap hari Rabu, persekutuan doa hari Sabtu. Bosen Pak Agus mendengarkan itu. Mungkin ya, tapi saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan. Karena gereja kita adalah gereja yang berdoa. Gereja yang hidup itu nafasnya berdoa. Kalau berhenti berdoa, ya sudah mati. Maka ayo berdoa, satukan. Kita ini sudah disatukan oleh kasih Bapak Ibu. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu yang menyatukan kita menjadi anak-anak Allah. Generasi yang memuliakan Allah. Lalu kemudian kita harus berdoa. Ada banyak doa yang kita harus sampaikan kepada Tuhan. Karena kita merasa tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita punya Allah yang mampu dan berbuat apa-apa. Amin. Amin. Ya, Bapak Gembala selalu mengingatkan, ada banyak hal yang perlu didoakan, terutama berdoa untuk jiwa-jiwa. Gitu loh. Berdoa untuk jiwa-jiwa. Fokusnya itu, misinya itu berdoa. Wis ojo berdoa yang lain-lain. Yang perlu kita doakan, misinya. Hati misinya Tuhan Yesus. Ingat GKRI Misi Aletheia. Salah satunya kita berdoa. Kemudian yang berikutnya adalah bersaksi. Gereja yang bersaksi. Gereja yang bersaksi. Kemudian gereja yang mengutus. Bersaksi tidak perlu dengan kita mau berdebat, berapologetik, gak perlu. Dengan kemampuan kita, menyaksikan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Melalui kehidupan kita sehari-hari, kita bersaksi. Kemudian mengutus. Gereja yang hidup, gereja yang besar, itu gereja yang mengutus. Artinya mengutus jemaatnya ini untuk berani bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Bukan gereja yang besar, bukan jumlah. Itu nanti next. Tetapi gereja yang besar adalah gereja yang mengutus jemaatnya. Ya, itu hati misi. Maka pagi hari ini firman Tuhan di dalam kalau kita baca lagi di dalam petunjuk hidup baru di dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kita, next, bahwa tugas utama orang Kristen itu adalah penginjilan. Tugas utama orang Kristen adalah penginjilan, Bapak Ibu. Kalau saya berkata tugas utama orang Kristen, berarti bukan hanya Bapak Gembala, bukan hanya para majelis, bukan hanya para hamba Tuhan, tetapi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tugas utamanya itu apa? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil, next. Tapi masalahnya adalah banyak orang Kristen menjadi bingung harus berbuat apa untuk melakukan penginjilan. Banyak anak-anak Tuhan orang Kristen menjadi bingung, gak tahu apa yang dilakukan untuk memberitakan Injil.
Sehingga akhirnya berkata, aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa memiliki apa-apa. Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa, dan lain sebagainya. Biarkan Bu Devi dan teman-teman yang menyampaikan berita Injil. Padahal, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa setiap orang Kristen itu diberikan karunia yang berbeda untuk melayani. Tujuan pelayanan adalah apa? Untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya ini loh, Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap orang Kristen itu diberikan karunia. Diberikan talenta, keahlian. Itu kalau nanti Bapak Ibu baca ya di dalam 1 Korintus 12. Itu tentang karunia-karunia dan juga anggota tubuh Kristus. Di sana. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk berkata, aku nggak iso opo. Itu loh. Kita diingatkan Pak Giring termasuk saya. Jangan pernah berkata, aku nggak iso opo, nggak bisa Pak Gembala untuk beritakan Injil. Tidak, itu bukan. Karena Rasul Paulus jelas mengingatkan bahwa setiap orang Kristen diberikan karunia Bapak Ibu. Untuk melayani. Ya, untuk melayani, terus kemudian untuk tujuan utamanya adalah memberitakan Injil. Dan ini yang penting, next. Penginjilan bukan karunia. Sekali lagi, penginjilan bukan karunia, tetapi untuk semua orang percaya. Jangan pernah berpikir, wah aku enggak duwe karunia penginjilan. Salah itu. Penginjilan itu tadi tugas utama orang Kristen. Dan penginjilan itu bukan karunia. Tuhan sudah memberikan karunia pada kita masing-masing untuk memberitakan Injil, itu yang benar. Jangan berkata, aku enggak punya karunia memberitakan Injil. Salah. Karena penginjilan bukan karunia. Penginjilan itu untuk semua orang percaya. Amin. Ya. Mari kita menjadi orang-orang yang dikatakan sebagai pemberita-pemberita. Alangkah indahnya kedatangan pemberita-pemberita yang beritakan kabar baik. Karena kita punya alat, kita punya senjata, yaitu karunia yang sudah diberikan kepada kita, pribadi lepas pribadi. Yang punya karunia musik, jadikan sarana musikmu untuk memberitakan Injil. Amin. Ya. Selak, yang punya karunia nari, di mana kamu menari dengan rekan-rekan yang belum tentu juga orang Kristen. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang Kristen yang juga bisa menyampaikan kabar baik untuk teman-temanmu sekitar. Yang menjadi guru, yang menjadi pekerja, yang menjadi apa, karyawan dimanapun, karunia apa yang diberikan kepada kita, gunakan untuk memberitakan Injil. Karena kita diutus untuk ke sana itu tujuannya supaya kita berada di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian kita memberitakan Injil dengan karunia kita. Amin. Ya. Dengan karunia kita masing-masing. Mungkin ada yang karunia stand up komedi. Bisa saat istirahat terus kemudian melawak. Pak Aris biasanya pinter stand up komedi. Tapi sayang, hanya untuk Bu Erna. Kasih dong teman-teman yang lain. Ya, gitu. Apalagi banyak, ada yang dikaruniakan untuk berdagang. Ya. Ada orang yang beli misalkan.
Tuhan Yesus memberkati. Apakah itu bukan beritakan Injil? Sederhana. Ketika ada orang beli pulang, terima kasih Bu, Tuhan Yesus berkati. Berani nggak mulut kita ngomong seperti itu? Atau di customer kita, kalau kita sales, kita apa? Berani nggak kita ngomong? Padahal Tuhan sudah kasih kita sarana, amin? Sarananya karunia, gitu loh. Karunia yang diberikan pada kita. Maka jangan bingung untuk memberitakan Injil. Bukan kebetulan kalau Bapak Ibu ditempatkan, di Bungurasi Utara, di Bungurasi Barat, di Bungurasi Selatan, Timur, di sekitar lingkungan kita. Gunakan dengan karunia yang ada. Intinya nggak usah malu, nggak usah bingung. Amin. Miliki hati misi seperti Paulus yang tadi dengan pertanyaan, ya opo ya, orang di sini belum percaya Yesus. Ya opo ya caranya ya. Terus gitu. Ya opo ya. Wes dengan sederhana tak ngomong. Bersaksi. Berdoa dulu kepada Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Amin. Maka kalau jemaat semuanya diutus pergi seperti itu, sudahlah. Enggak muat gereja ini. Amin. Amin. Ya, ayo kita bergerak sama-sama. Bergerak menyatukan hati. Bergerak karena diikat oleh satu kasih. Kasih yang menyelamatkan. Kasih itu yang mendorong kita untuk memberitakan Injil. Next. Maka setiap kita yang dipanggil ini, punya panggilan kudus Allah untuk memberitakan Injil. Tidak ada orang Kristen yang tidak mempunyai karunia, sehingga tidak dibutuhkan untuk memberitakan Injil. Ingat, next, tidak ada orang Kristen yang tidak mempunyai karunia, sehingga tidak memberitakan Injil. Tidak ada. Yang ada karena tidak mau. Atau takut atau malu. Nah itu perlu belajar. Ya. Jadi tidak ada yang tidak dibutuhkan. Semua dibutuhkan. Jangan merasa kecil, jangan merasa minder. Jangan pernah menolak untuk memberitakan Injil dengan alasan karena tidak punya apa-apa. Jangan pernah menolak. Tidak ada orang Kristen yang memiliki semua karunia juga. Perlu orang lain. Ya. Sehingga tidak membutuhkan orang Kristen lainnya. Bukan seperti itu. Inilah kenapa Rasul Paulus mengungkapkan bahwa setiap orang punya karunia masing-masing. Semua dibutuhkan, semua diperlukan untuk memberitakan Injil. Amin. Ya, luar biasa. Dan terakhir untuk kita renungkan. Next. Karena itu kita wajib mencari dan menemukan posisi bidang mana pelayanan yang Allah kehendaki bagi kita untuk pemberitaan Injil. Mari sekarang kita merenung posisi bidang apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan kehendaki untuk pemberitaan Injil. Tundukkan kepala, kita berdoa. Di musik kita naikkan pujian, Tuhan berikan kepada kami hati yang mengasihi. Jiwa-jiwa. Haleluya. Tundukkan kepala Bapak Ibu, renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum
mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, hati kami kembali disegarkan, roh kami kembali dikobarkan untuk melihat jiwa-jiwa di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Jiwa-jiwa yang masih terikat oleh dosa, yang mereka perlu dilepaskan, didamaikan dengan Allah. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan menolong kami, mendorong kami, memotivasi kami untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar sukacita kepada orang lain. Dengan karunia, talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk mencari posisi bidang pelayanan, supaya kami dapat dengan tepat mempergunakannya untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terus pakailah kami dengan kesederhanaan kami. Tuhan kiranya berkenan untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami, ada banyak jemaat yang hadir beribadah. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang lama tidak beribadah. Orang-orang Kristen di sekitar Bungurasi, Menanggal, ya Tuhan, Waru, Wage. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa bertemu dengan mereka. Dan mereka kami ajak, kami ingatkan untuk datang kepada Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan melalui juga pelayanan yang Tuhan percayakan. Melalui PAUD juga PPA. Biarlah ini menjadi sarana penginjilan untuk anak-anak sejak kecil. Diperkenalkan, bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan tolong berikan komitmen kepada kami untuk tetap melayani dan berkarya bagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk rencana persekutuan para ibu di Sidokare. Tuhan tolong. Juga persekutuan untuk anak-anak sekolah minggu di Sidokare. Tuhan tolong. Kami berharap ya Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan.
Biarlah GKRI Misi Aletheia terus bisa menjangkau banyak jiwa melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Berdoa ya Tuhan saat ini untuk KKR wanita di Kalimanis, kiranya Tuhan menolong. Tuhan memberkati dana yang diperlukan, biaya yang diperlukan. Tuhan memberkati para ibu-ibu yang dengan semangat menggali dana, mencari dana dengan berjualan. Terus ya Tuhan berikan mereka semangat. Dan kami berdoa kiranya Tuhan juga mempersiapkan orang-orang yang siap dilayani di Kalimanis. Dipulihkan dan menjadi orang-orang juga yang bersiap untuk memberitakan Injil. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Ririn, istri dari Bapak Suyatno yang berulang tahun 17 Juli. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Allah. Iman yang teguh, hati yang mengasihi Tuhan. Berdoa untuk Ibu Siti Aisyah yang berulang tahun tanggal 18 Juli. Tuhan juga memberkati beliau yang sudah tua tinggal sendirian. Tuhan kiranya berikan penghiburan, diberikan sukacita. Pakailah kami juga gereja-Mu untuk dapat menghibur, menjadi tempat sarana, menjadi teman baginya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kiranya ini semakin menguatkan kita ya, untuk kita memiliki kasih bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Dan kita tetap punya semangat untuk terus menginjili. Amin saudara. Nah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi sebelum persembahan dijalankan, perkenankan saya juga akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada minggu pagi hari ini, yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Saya mohon petugas persembahan bisa maju ke depan untuk membawa. Mari kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Jangan lelah untuk kita bekerja di dalam ladanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kota-kota dan gelombang, timbunya kota yang berubah menjadi seapi bangun di atas dasar iman. Kota-kota bergelombang, timbunlah kota yang berubah menjadi seapi bangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
raja dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tangan dan gelombang, timbunlah kota yang berubah menjadi siapi bangun di atas dasar iman. Ratakan tangan dan gelombang, timbunlah kota yang berubah menjadi siapi bangun, menjadi siapi bangun, menjadi siapi bangun di atas dasar iman. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi mengucap syukur Bapa di surga, jika pada minggu pagi hari ini di dalam ibadah kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mempersembahkan sebagian berkat dari yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, dan kiranya Engkau juga menolong setiap kami juga yang belum sempat memberikan persembahan untuk bisa ke depan kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan memberkati, uruskannya, dan biarlah ini boleh menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di tempat gereja kami ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu, hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan penuh hikmat, agar persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Saya akan membacakan warta jemaat kita pada minggu pagi hari ini. Yang pertama untuk saya umumkan nama-nama calon majelis. Ya, ini sudah terpilih atau bagaimana ini Pak? Calon atau sudah? Oh calon ya, calon. Untuk komisi sekolah minggu adalah Bapak Aris. Kemudian komisi wanita Ibu Ana. Komisi ibadah evangelis Agus Wahyudi. Komisi pemuda dan musik evangelis Heri Chin. Komisi lansia Bapak Nenggolan. Untuk nama-nama PHJ, Koinonia itu Bapak Franky. Untuk diakonia Bapak Mahendra. Untuk marturia Bapak Heru. Untuk pembangunan Bapak Hadi Mulyono. Untuk bendahara Ibu Erna. Sekretaris Ibu Retno. Untuk calon-calon nama majelis baru, itu yang kemarin, yang tadi yang lama ya Pak ya. Sekarang untuk calon-calon majelis yang baru. Yang pertama Bapak Rio Mulyono, Bapak Lewi, Saudara Wahyu, Bapak Yosep, Ibu Suyatmi, Ibu Rachel, Ibu Marina Sihombing, Bapak Vicky Hadi. Ini calon-calon, nama-nama calon majelis yang akan nanti masuk di dalam kepengurusan majelis yang baru. Dan ini yang dipilih oleh jemaat ya tentunya. Nama-nama usulan nama-nama baru ini nanti penempatannya setelah ini ya Pak ya. Penempatan mereka untuk calon-calon ini kemana-kemana. Begitu kan? Nanti dijelaskan ya oleh Pak Aryo. Ya, saya akan membacakan warta jemaat kita. Yang pertama info sekretariat. Nanti setelah ibadah ada persekutuan penatalayan yang untuk bulan Agustus. Kita setiap bulan ada persekutuan penatalayan. Setelah ibadah ya, nanti setiap penatalayan boleh berkumpul kita untuk malah biasa persekutuan penatalayan. Berikutnya untuk kaum wanita PW Yunike tanggal 28 Juli pukul 16, pukul 4 sore ada kegiatan persekutuan wanita di gereja ya, di gereja.
Di gereja atau di rumah? Di gereja ya? Oke. Kemudian yang berulang tahun pada minggu sepekan, Ibu Ririn, istri dari Bapak Suyatno, tanggal 17 Juli, Ibu Siti Aisyah, tanggal 18 Juli, Gembala Sidang, Majelis, dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan selalu dan senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan. Berikutnya, sudah selesai. Baik, saya rasa itu saja yang cukup diumumkan. Berikutnya Pak Pendeta Rio bisa menyampaikan. Jadi nama-nama majelis yang tertera di layar tadi itu adalah yang kita pilih sama-sama untuk kemajelisan yang baru 2023 kemudian sampai 2028 seperti begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, nama-nama itu Bapak Ibu tolong doakan supaya nama-nama itu adalah nama-nama yang Tuhan pilih sendiri melalui Bapak kita duduk dalam kemajelisan yang baru nanti. Ya, tolong doakan nanti pemilihannya tanggal 28 ya, Agustus. Kemudian ada retreat. Ya, setelah itu dilantik pada hari ulang tahun gereja di bulan 9 nanti. Ya. Oke Bapak Ibu, tadi pagi saya sudah tayangkan, kita bacakan bersama-sama pelajaran dasar iman Kristen. Mohon ditayangkan satu kali lagi Mbak Sarah. Ya Bapak Ibu, kenapa terus kita tayangkan di dalam ibadah? Kita meniru dari teladan orang Yahudi itu, agama Yahudi, bahwa mereka selalu membaca Alkitab itu setiap hari, bahkan ditulis di pintu lah, di manalah, seperti kayak begitu ya. Jadi pelajaran kali ini ada 200 pertanyaan dan setiap minggu itu kita akan bacakan pertama di awal ibadah, sebelum ibadah, kemudian di akhir warta Jumat, dan nanti itu juga akan ditayangkan di WA Gereja supaya kita dapat belajar ya. Nah, siapakah Allah itu? Yuk kita baca lagi sama-sama. Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia, biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang kedua, apakah Allah hasil ciptaan? Tidak, Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Allah bukan hasil ciptaan ya, tapi Dia ada, memang sudah ada, dari kekal sampai kekal. Saya serahkan kepada Ya, sekali lagi nanti Bapak Ibu yang biasa terjadwal dan kemudian sudah melayani, langsung saja setelah ibadah ramah tamah, langsung kita naik ke tempat ini kembali. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, nyanyian jemaat. Kudus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, Kudus Kau mengabdi bagiku. Kudus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa saat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kudus Kau berkenan bagiku. Kudus Kau kepada yang tersisih, Yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai kawan. Kudus Kau membagi kasih-Mu. Kudus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kudus Kau bersatulah teguh. Terakhir, Kudus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kudus Kau mengiring langkahku. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Mari kita menerima berkat bersama-sama. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus berkati.